Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berbicara tentang sabar, Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surah An-Nahl ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir wa ma sabruka illa billah wallahu wa rasuluhu a'lamu bimuradih. Dan bersabarlah wahai Muhammad, dan tidak ada sabarmu itu kecuali dengan pertolongan Allah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang sabar. Hadis diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, atau di riwayat yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Baginda Nabi bersabda, "Inna sabra inda sadmatil ula." Sesungguhnya sabar adalah ketika menerima pukulan atau ketika menghadapi cobaan yang pertama. Al-Imam Al-Qushairi di dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah membagi sabar kepada dua bagian. Yang pertama, sabrun ala ma huwa kasbun lil abdi, sabar yang berkaitan dengan usaha seorang hamba. Wa sabrun ala ma laysa bikasbin lahu, dan sabar yang tidak berkaitan dengan usaha seorang hamba. Fasabru ala al-muqtasab ala qismaini. Kemudian lanjut al-Imam Qushairi, sabar yang berkaitan dengan usaha seorang hamba itu dibagi dua bagian. Yang pertama adalah sabrun ala ma amarallahu ta'ala bih, sabar terhadap segala apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sabrun ala ma naha anhu, dan yang kedua sabar terhadap apa yang menjadi larangan, apa yang menjadi cegahan dari Allah Jalla wa Ala. Wa amma sabru ala ma laysa bimuktasabin lil abdi, dan adapun sabar yang tidak berkaitan dengan seorang hamba adalah fasabruhu ala maqasatin ma yattasilu bihi min hukmillahi fi ma yanaluhu fihi masyaqah. Sabar yang tidak berkaitan dengan usaha seorang hamba adalah sabar terhadap penderitaan. Sabar terhadap penderitaan yang menjadi hukum Allah, yang di sana ada kepedihan, yang di sana ada kesulitan, yang di sana ada masyaqah, sakit, dan sebagainya. Yang lain-lain itu semua dari Allah, dan sabar kita itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar terhadap penderitaan yang terkait dengan hukum karena mendapatkan kesulitan dari Allah. Kemudahan-kemudahan pun datangnya dari Allah Jalla wa Ala. Tentang sabar, Al-Imam Junaidi Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala berkata, as-sabru huwa yatajarra'ul mararah min ghairi ta'bis, adalah menelan kepedihan, menelan kepahitan, min ghairi ta'bis, dengan tidak bermasam muka, dengan tidak bermuram durja. Dan Al-Imam Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah tentang sabar berkata, as-sabru minal iman, sabar itu sebagian daripada iman. Bimanzilatir ra'si fil jasadi, seperti kepala yang menjadi bagian dari tubuh. Al-Imam Zunnun Al-Misri mengatakan, as-sabru at-taba'ud anil mukhalafat, sabar adalah menjauhi diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-sukunu inda tajarru'i qisasil baliyat, dan bersikap tenang ketika menelan pahitnya cobaan. Wa idharul gina ma'ahulul faqri bisahatil ma'isa, dan menampakkan sikap kaya, sikap qanaah dengan menyembunyikan kefakiran di medan kehidupan.
Kemudian Al-Imam Ibnu Atha rahimahullahu ta'ala berkata tentang sabar, as-sabru huwa al-wuqufu ma'al bala'i bihusnil adabi. Sabar adalah tertimpa cobaan dengan tetap berperilaku yang baik. Saat tidak ada cobaan dengan saat ada cobaan atau ujian, perilakunya, sikapnya tetap sama, tidak ada perubahan. Kemudian berkata tentang sabar Al-Imam Ibrahim Al-Khawas, as-sabru huwa as-sabat ala ahkamil kitab was sunnah. Sabar adalah menetapi diri, konsekuen dan istiqomah di dalam hukum-hukum Al-Quran dan di dalam hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Asy-Syahrawi mengatakan tentang sabar, as-sabru huwa tarkus syakwa. Sabar itu adalah meninggalkan mengeluh, meninggalkan keluhan, meninggalkan mengeluh diri. Itu kata Syahrawi tentang sabar. Kembali Syekh Dhunnun Al-Misri mengatakan, as-sabru huwa al-isti'anatu billahi ta'ala. Sabar adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Abu Abdullah bin Khafif rahimahullah, berkata Abu Abdullah bin Khafif, as-sabru ala thalathati aqsamin. Sabar itu ada 3 bagian. Yang pertama mutasabbir, wasabir, wasabbar. Sabar ada 3 bagian. Yang pertama orang yang menerima sabar, yang kedua orang yang sabar, dan yang ketiga adalah orang yang sangat sabar. Berkata Sayyidina Umar ibn Khattab tentang sabar radhiyallahu anhu, "Lau kana sabru wasyukru ba'iraini lam ubali ayyuhuma rakibtu." Jikalau sabar dan syukur itu adalah 2 ekor unta, maka aku tidak peduli yang mana yang akan aku naiki, yang sabarkah, syukurkah. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengibaratkan sabar dan syukur itu adalah sama saja. Wa qala Ibnu Shibrimah rahimahullahu ta'ala, idza anzala bihi bala'un. Dan berkata Ibnu Shibrimah rahimahullah, ketika turun atau ketika bala mengenainya, beliau berucap, sahabah summatan qasyi, sekarang berawan, besok akan hujan, besok akan hilang. Mohon maaf, sahabah summatan qasyi, sekarang berawan, besok ia akan hilang. Maka jamaah Allah Ta'ala yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar itu adalah as-sukut tahta miqdaril aqdar. Kata sebagian ulama lagi, sabar adalah berdiam diri di atas garis takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti di yaumil kiamah, orang-orang yang bersabar adalah tamu-tamunya Allah Jalla wa'ala, dan Allah lah yang akan menjamu tamu-tamunya. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa teguh hati, teguh pendirian, dan istiqomah dalam bersabar. Karena innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah selalu menyertai orang-orang yang banyak bersabar, orang-orang yang mau bersabar, orang-orang yang bisa menerapkan sabar dalam kehidupannya, dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Demikian, wallahu a'lamu bissawab.